Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Bagaimana? Kalian sudah siap? Baiklah, kalau sudah siap, marilah kita mulai belajarnya. Di pembelajaran yang lalu, kita bahas tentang bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah teks. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana caranya? Cara memperoleh informasi dari sebuah teks yaitu dengan cara yang pertama, membaca judul teks. Kemudian, membaca isi teks dengan cermat. Yang terakhir, mengajukan pertanyaan untuk menggali isi teks. Pertanyaan ini bisa dengan kata tanya, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana ya. Nah, pernahkah kamu pergi berwisata bersama keluargamu? Pariwisata adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang termasuk bidang pelayanan jasa. Salah satu kegiatan ekonomi masyarakat adalah pariwisata. Nah, pariwisata di Indonesia saat ini sangat berkembang. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang sangat elok. Nah, berikut adalah tempat wisata di Indonesia. Bisa kalian lihat ya, ada pantai, danau, candi, air terjun. Nah, semuanya terlihat indah ya. Nah, dari wisata tersebut ada beberapa bidang usaha. Yang pertama, pengelola jasa penginapan. Kemudian, ada usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Ada juga usaha penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Ada juga jasa transportasi wisata, dan juga penjual makanan dan minuman di tempat wisata. Mari kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, pengelola jasa penginapan. Nah, mengapa di daerah wisata itu terdapat pengelola jasa penginapan? Karena wisatawan yang datang dari daerah yang jauh itu tidak bisa langsung dalam satu hari. Mereka butuh tempat untuk menginap. Nah, untuk yang kedua yaitu penjualan cenderamata. Cenderamata atau oleh-oleh adalah benda-benda yang khas dari daerah tersebut atau dari daerah wisata. Biasanya para wisatawan ini ingin membeli cenderamata untuk oleh-oleh atau untuk kenang-kenangan saat berada di tempat wisata tersebut. Bisa kita lihat ya dalam foto ini terdapat banyak sekali cenderamata atau oleh-oleh yang khas dari daerah wisata. Nah, yang ketiga yaitu tour guide atau jasa pemandu wisata. Tour guide itu adalah orang-orang yang memandu para wisatawan. Jadi ada wisatawan yang ingin dipandu dalam berwisata. Biasanya tour guide ini menjelaskan hal-hal atau apa saja yang ada di dalam tempat wisata tersebut. Nah, kalau di Indonesia ini biasanya yang sering menyewa tour guide ini adalah turis asing. Jadi mereka meminta penjelasan dari pemandu wisata atau tour guide mengenai tempat-tempat wisata yang mereka kunjungi. Tapi ada juga turis domestik yang menyewa tour guide supaya mereka lebih paham atau lebih mengerti tentang tempat wisata yang mereka kunjungi. Nah, kemudian ada jasa transportasi wisata. Di beberapa kota besar sudah menyediakan jasa transportasi wisata. Seperti di gambar ini ya, kita lihat ini di atas, gambar yang atas itu adalah bis pariwisata di Jakarta. Kemudian yang bagian bawahnya bis pariwisata di Bandung. Dan juga ada gambar bis pariwisata di Yogyakarta. Dan masih banyak tempat-tempat lain yang memiliki jasa transportasi wisata. Nah, yang terakhir adalah penjual makanan dan minuman.
Nah, di setiap tempat wisata pasti ada penjual makanan dan minuman. Wisatawan pasti butuh makan dan minum ya anak-anak. Nah, para penjual makanan dan minuman inilah yang menyediakan makanan dan minuman tersebut. Nah, ada juga penjual yang menjual makanan khas sehingga menarik wisata untuk membelinya. Nah, sekian materi pada hari ini. Semoga kalian mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.